A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni, dan seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi cerita lain dari Kak Yusni, silakan teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Rizwan berbalik badan keluar bersama istrinya. Tak lama kemudian, aku menyusul mengintip di balik jendela, memastikan kalau mereka benar-benar telah pulang. Dari rumah emak, orang-orang yang tahlilan belum tampak pulang. Di sana ada kerabat dari emak yang menemani mereka, jadi biarkan sajalah. Aku terhenyak duduk di tepi ranjang sambil menopang wajah. Kulirik Kak Tati berdiri di depanku. Apalagi? Suaraku melemah. Mai, biarkan saja mereka tinggal di sana. Kan emak sudah meninggal. Rumah beserta tanah itu juga akan jadi milik kita. Itu lebih luas lagi kalau dibandingkan sama tanah yang di depan. Aku juga belum memakai uang yang kamu bagi atas penjualan tanah di sana. Kita kembalikan saja pada Rendra ya. Kamu tahu kenapa Bapak sangat menyayangi Budi? Itu karena Budi selalu nurut sama Bapak. Dia menjaga Bapak sewaktu sakit-sakitan dulu, sebelum dia menikah. Kita, entahlah, ucap kakakku. Sudahlah, biarkan saja mereka pergi. Aku sudah pusing memikirkan semua ini. Aku mau istirahat. Kak Tati kembali ke sana ke rumah emak saja. Kak Tati manut. Dia segera meninggalkan aku di rumah sendirian. Kurentangkan kedua tangan dan menghempaskan bobot tubuh ke atas ranjang. Ponsel tiba-tiba berdering. Padahal baru saja aku ingin memejamkan mata. Segera aku tekan tombol untuk mengangkat panggilan. Maklum, aku hanya punya ponsel jadul yang selalu kubawa, menjadi penghubung untuk menghubungi orang jarak jauh. Halo? Halo Bu? Ini siapa? Tanyaku sambil melihat layar ponsel yang tidak tersimpan namanya di kontakku. Aku Adi, sahut di seberang sana. Mau apa kamu menelponku malam-malam begini? Bu, kata teman saya, ibu bisa membantu menggugurkan kandungan. Sontak aku langsung bangkit. Wah, ada kerjaan lagi untukku. Siapa yang ingin menggugurkan kandungannya? Nanti saja aku kasih tahu. Tolong ya Bu, aku bisa memberi berapapun biaya yang ibu pinta. Dari nada suaranya aku bisa menebak kalau dia masih sangat muda. Siapa lagi kalau bukan pacarnya yang akan menggugurkan kandungan? Halah, anak zaman sekarang aku sudah sangat mengerti. Jadi, kapan ibu bisa melakukannya? Nanti jam 1 malam, kalau bisa kamu kesini. Tapi apa kamu tahu alamatku? Tahu, dari salah seorang temanku yang pernah ibu bantu. Baiklah. Panggilan dimatikan. Aku menarik napas panjang. Tak sia-sia mengikuti emak selama ini. Jadi aku bisa mempelajari bagaimana proses menggugurkan kandungan, membantu persalinan,
dan juga mentransfer janin. Pegangan emak juga sudah beralih padaku. Tinggal menyempurnakan satu lagi semua ilmu. Sudah beralih padaku. Tinggal menyempurnakan satu lagi semua ilmu yang kuserap. Butuh satu lagi syarat. Harus kupastikan kali ini Farah segera hamil secepatnya. Itu artinya aku akan sah menjadi dukun beranak yang sakti. Sudut pandang Farah. Langkah Bang Rizwan terhenti saat menatap bingkai foto milik kedua orang tuanya di dinding ruang depan. Kupandangi wajah suamiku yang bersemu merah dengan mata berkaca-kaca. Sejenak ia menghela napas panjang. Kuusap punggung suamiku dari belakang. Barulah ia memutar badan. Kepalanya dijatuhkan di bahuku. Tangisnya pecah. Kupeluk suamiku erat. Abang semakin curiga kalau kecelakaan mereka itu ada hubungannya dengan Bude, ucap suamiku sambil terisak. Aku juga berpikir begitu, tapi tidak mungkin langsung menuduh sebelum ada bukti. Sikap Bude terlihat agak dibuat-buat jika berhadapan dengan kami. Susah menebaknya. Terkadang ia baik, terkadang pula ia bersikap seolah tak peduli. Mungkin karena kebenciannya itu pada almarhum bapak mertua. Jangan dulu bersuuzon. Kita serahkan semua pada Allah, ucapku menenangkannya. Ku tahu hati Bang Rizwan terluka parah. Abang masih bersyukur memiliki kamu yang selalu bersama abang. Kadang abang merasa sendiri setelah ibu dan bapak tiada. Sempat abang pikir keluarga pihak bapak tidak peduli pada keponakannya sendiri. Ternyata ketidakpeduliannya pada abang karena tidak ada hubungan darah di antara kami. Malah mereka sebenarnya memendam kebencian yang begitu besar pada almarhum bapak. Sekarang kan ada aku di sisi abang. Kita akan terus bersama selamanya, kataku sambil melepaskan pelukan dari tubuhnya. Kuusap wajah suamiku yang basah. Wajar bila seorang pria menangis saat ia sakit hati, tapi tak mampu membalas. Suamiku lagi tipe orang bila sedih ataupun sedang bahagia, ia tak malu mengungkapkan ekspresinya itu. Bukan cengeng. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, tapi tak bisa terkeluarkan semuanya. Hanya air mata yang berbicara. Terima kasih sayang. Aku mengangguk seraya memberi senyum. Suamiku balas mengecup pucuk kepalaku. Ayo, kita membereskan semua pakaian kita, ucapnya. Mau kemana malam-malam begini, Bang? Kita akan pergi dari sini. Aku hanya diam. Suamiku sendiri langsung masuk ke kamar. Terdengar suara koper yang didorong. Aku dengan terpaksa menyusul ke kamar. Suamiku menaruh koper ke atas ranjang. Ia mengeluarkan beberapa bajuku dari dalam lemari. Sayang, yang mana aja mau dibawa? Tanyanya saat aku tertegun memperhatikan suamiku. Sejujurnya, aku berat meninggalkan rumah ini. Rumah yang menyimpan banyak kenangan. Rumah yang menjadi saksi suka duka kami sebagai suami istri. Suamiku mendekat. Ia meraba sisi wajahku. Bola matanya liar menatapku. Kamu keberatan kita meninggalkan rumah ini? Banyak kenangan kita di sini, Bang. Banyak kenangan kita di sini, Bang. Banyak doa yang kita panjatkan di kamar ini. Banyak harapan yang masih tergantung belum terwujudkan. Salah satunya ingin melihat anak-anak kita nanti tumbuh dan berkembang di rumah yang dibangun oleh kakeknya sendiri. Aku menahan agar air mata tak terjatuh.
walau hatiku begitu sedih. Maafkan abang ya, tapi keadaan punya kenyataan. Abang janji akan membuatmu bahagia. Sementara waktu, kita akan mencari kontrakan dulu. Kamu tolong pahami posisi abang ya, ucapnya lembut. Aku tak masalah kita tinggal di mana aja bang. Satu sisi aku sedih aja memikirkan almarhum bapak. Rumah yang harusnya jadi tempat bernaung untuk anak dan cucunya malah jadi masalah. Tapi tak apa juga, mungkin ada hikmahnya. Maksudnya, tanya Bang Rizwan. Ya biar abang gak terus didekati Vina. Aku menggodanya, mencoba baik-baik saja. Apaan sih? Abang gak suka kalau kamu ngeledak begitu. Lihat kayaknya yang pecicilan aja abang males banget. Bang Rizwan merengut. Kupikir abang suka, ucapku pelan. Apa? Bang Rizwan mendelik tajam. Ia mencubit kedua pipiku dengan geram, sampai aku meringis kesakitan. Aduh, sakit bang, teriakku. Dengan cekatan ku balas menggigit tangan Bang Rizwan. Gantian dia yang meringis. Makanya jangan asal nyubit, ucapku sambil menyenggol pundaknya dan mengambil beberapa pakaianku untuk dimasukkan ke dalam koper. Bang Rizwan melingkarkan kedua tangannya di perutku dari belakang. Sayang, terima kasih ya. Gak tahu kalau gak ada kamu di sisi abang Far, bisiknya. Bantuin dong cepat, biar kita bisa segera pergi, kataku. Siap bos. Semua pakaian yang kami pilih sudah tersusun rapi di dalam koper. Bang Rizwan menggamit jemariku meninggalkan rumah. Kami menaiki motor tanpa tujuan di malam hari dengan membawa koper. Lucu, terusir dari rumah sendiri. Iya, memang rumah dibangun oleh almarhum bapak mertua. Tetapi tanahnya jadi rebutan oleh Bude. Suamiku tidak mau ribut dengan hanya mempertahankan bangunan itu. Cuma bermodalkan surat wasiat saja, dia merasa tidak bisa bertahan. Terkecuali tanah itu sudah diatasnamakan nama almarhum bapak. Mau bersikeras pun tidak bisa. Suamiku tidak memiliki ikatan darah dengan mereka. Akhirnya perjalanan kami berakhir di sebuah rumah sederhana yang letaknya sangat dekat dengan pabrik tempat suamiku bekerja. Hanya berjarak 500 meter. Entah rumah siapa yang kami datangi ini. Bang Rizwan bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Assalamualaikum, seru suamiku. Pintu terbuka sedikit. Kepala seorang wanita menyembul keluar. Ia memperhatikan suamiku lalu tersenyum. Sepertinya sudah sangat mengenal suamiku. Waalaikumsalam, Bang Rizwan, ucapnya setelah memastikan bahwa ia kenal dengan tamunya. Pintu dibuka lebar. Ia mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam. Bang Rizwan menarik tanganku bersamanya. Bang, ini ada Bang Rizwan dan istrinya. Oh iya bang, silakan duduk dulu ya, ucap wanita itu sambil berlalu ke belakang. Setelah meneriaki suaminya mengabari kedatangan kami. Kami duduk di sofa. Pandanganku malah teralihkan setelah melihat bayi berumur kira-kira setahun setengah menyemburkan ludahnya sambil menggigit titer di lantai bawah. Ia tak tahu jika sang ibu meninggalkannya ke belakang sebentar. Wah, ada Rizwan. Tumben datang kemari malam-malam begini.
ucap seorang pria yang baru keluar dari arah belakang. Iya Nento. Ada apa Wan? Suamiku tanpa ragu setelah melihat istri dari temannya itu membawa 3 gelas minuman ke hadapan kami. Silakan diminum bang, Kak, ucap istrinya ramah. Aku tersenyum sambil mengangguk pelan. Istri dari teman Bang Rizwan duduk di lantai sambil menemani anaknya bermain. Yanto, kira-kira kamu tahu nggak ya, di dekat sini ada kontrakan kosong untuk kami tinggal sementara, ucap suamiku. Ada, besoklah ku cari. Memang untuk siapa? Untuk kami. Bisa tidak kita mencarinya malam ini, ucap suamiku lagi. Jangan bercanda Wan, kalian kan sudah punya rumah. Panjang ceritanya Nto. Aku mohon, bantu aku mencari kontrakan di sekitar sini sekarang juga. Pasti ada masalah besar ya, Yanto, teman suamiku kembali bertanya. Bang Rizwan mengangguk pelan. Sesaat Yanto langsung menarik napas. Kalian tinggal dulu saja di sini, lanjutnya. Iya bang, menginap di sini saja dulu. Kasihan kakaknya nanti, sahut istri Yanto sambil melirikku. Tidak usah bang, kami nanti akan merepotkan kalian, ucapku tak enak hati. Merepotkan gimana? Justru Rizwan sudah kami anggap seperti saudara. Dia ini sering membantu kami. Si kecil juga sering dikasih jajan kalau main ke sini. Tapi ia tak pernah membawa istrinya. Baru kali ini dia membawa bidadari yang katanya harus disembunyikan dari orang-orang dulu. Yanto berkelakar. Iya kak, kalian di sini dulu sampai masalah kalian selesai, tambah istrinya. Tapi udah, gak ada tapi-tapi, bantah Yanto. Bang Rizwan melirikku. Aku hanya diam tanpa menanggapi. Akhirnya malam ini kami terpaksa menginap di rumah Yanto. Kami diantar ke sebuah kamar oleh istrinya untuk beristirahat. Sungguh, aku merasa tak enak hati telah merepotkan mereka. Andai rumah orang tuaku dekat, mungkin aku sudah mengajak Bang Rizwan ke sana saja. Entahlah. Singkat cerita, azan subuh berkumandang. Aku segera bangun membersihkan diri dan melaksanakan sholat subuh bersama suamiku. Aku bingung kalau menginap di rumah orang begini. Mau membantu istrinya Yanto memasak untuk sarapan. Kayaknya mereka belum bangun. Tidak mungkin aku menguprek dapurnya sendirian. Selepas sholat aku hanya duduk santai sambil membaca mushaf. Setelah terdengar suara Yanto dan istrinya di luar, kututup mushaf seraya melipat mukena. Bang Rizwan pun sudah bersiap akan berangkat ke pabrik. Kurapikan baju suamiku. Bang, cepat pulang ya. Aku gak bisa tinggal di rumah orang begini. Bingung mau ngapain aja. Takut merepotkan juga, ucapku. Iya, nanti setelah pulang kerja, abang akan langsung minta Yanto menemani abang mencari kontrakan di dekat sini. Iya bang. Aroma masakan yang menggugah selera menusuk rongga hidungku. Kutinggalkan Bang Rizwan di kamar, menuju ke dapur membantu istri Yanto yang tengah repot memasak untuk sarapan. Sementara di dalam kamar, terdengar anaknya terus menangis. Yanto yang sudah membawa handuk masuk ke kamar mandi, dimintai tolong istrinya untuk mendiami si kecil. Biar aku saja yang melanjutkan masaknya. Kasihan si Dede,
ucapku. Maaf loh kak, harusnya kakak gak perlu membantuku. Gak apa-apa, kasihan itu dedenya, kayaknya mau nyusu. Iya kak. Istri Yanto tergesa-gesa mengambil anaknya dari Yanto. Ia menggendong si kecil dengan jarik kembali ke dapur. Aku membayangkan ada di posisi dia, di mana seorang ibu sekaligus istri yang kerepotan mengurus bayinya dan harus menyiapkan sarapan juga. Aku menginginkan itu semua. Entah kapan aku dikaruniai buah hati yang benar-benar akan lahir dari rahimku, tidak menghilang lagi seperti yang sudah-sudah. Kak, nanti taruh di sini saja ya, ucapnya membuyarkan lamunanku sambil menyodorkan mangkuk. Aku segera mematikan kompor dan menyajikan ke dalam mangkuk sayur capcay yang dimasak tadi. Bang Rizwan dan Yanto juga telah bersiap di meja makan. Tapi istrinya masih sibuk menyiapkan teh hangat untuk Yanto dan suamiku. Sementara anaknya terus menangis di dalam gendongan. Aku tak tega melihatnya. Ku ambil si Dede dari gendongan ibunya dan membawanya keluar sambil menenangkan. Aku duduk di teras depan bermain dengan si kecil, membuatnya tertawa riang. Tampak 2 gigi susu dari dalam mulutnya ketika tertawa. Aku semakin gemas. Bertubi-tubi ciuman ku daratkan ke wajahnya. Tiba-tiba pandanganku teralih setelah melihat pria yang memakai helm sampai kacanya menutupi wajah itu ingin naik ke motor metik berwarna hitam metalik di depan sana. Mataku membulat sempurna. Orang itu orang yang sama ketika mengawasiku beberapa hari sebelum janinku menghilang. Dia juga menemui Bude tempo hari. Jadi dia bertetangga dengan Yanto. Aku akan mencari tahu siapa dia sebenarnya. Bang Rizwan dan Yanto pamit berangkat kerja. Aku tak punya kesempatan berbicara soal pria misterius yang kulihat tadi pada suamiku. Mereka buru-buru pergi karena sudah kesiangan. Hatiku gelisah tak menentu. Jiwa penasaranku merontak kuat, ingin mencari tahu siapa sebenarnya pria itu dan apa hubungannya dengan Bude. Sejak tadi mataku terus tertuju pada rumah kosong di depan sana. Kuharap orang itu segera pulang dan aku bisa membuka kedoknya. Sembari menunggu, aku duduk di teras depan sambil bermain ponsel. Pandanganku terus mengawasi rumah itu, berharap pemiliknya cepat pulang. Kak, sudah sarapan? Tanya istri Yanto di ambang pintu sambil menggendong bayinya. Sudah, jawabku. Kakak jangan sungkan kalau di sini. Anggap saja rumah sendiri, ucapnya lagi. Aku hanya bisa senyum sambil mengangguk. Wanita muda itu duduk di sebelahku. Ia sepertinya mencuri pandang saat aku tengah menatap layar ponsel. Kala tatapan kami saling beradu, dia hanya senyum. Kakak sepertinya lagi cemas, memikirkan sesuatu. Mungkin sedari tadi ia memperhatikan kegelisahanku. Iya, aku mau tanya, itu di depan rumah siapa? Oh, itu rumahnya Bang Rahman. Dia tinggal sendiri di rumah itu. Namanya mengingatkan aku pada seseorang di masa lalu. Aku ingin mencari informasi lebih banyak tentang orang itu pada istrinya Yanto ini. Orangnya kayak misterius gitu ya, ujarku lagi sengaja mengorek. Misterius gimana kak? Enggak, tadi aku lihat dia pakai jaket kulit hitam, terus pakai helm sampai menutupi wajah. Ucapku terjeda. Hahaha, kakak ini ada-ada saja. Memang dia begitu kalau mau pergi kerja. Dia ramah loh orangnya.
suka bergaul dengan semua orang. Cuma akhir-akhir ini dia sering kedatangan wanita. Potongnya. Wanita. Apa Bude yang dimaksud istrinya Yanto ini? Aku semakin penasaran dibuatnya. Iya, wanita Parubaya. Gak tahu itu siapanya dia, tapi sering ke rumahnya. Kami bahkan sering menggoda Bang Rahman dan bilang kalau dia diapeli cewek. Dia bilang itu kerabatnya. Aku mengingat satu persatu kerabat dari Bude ataupun Eminah. Setauku, tidak ada yang namanya Rahman. Tapi entahlah, jika memang kerabat jauhnya. Karena aku tidak begitu mengenal mereka semua. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.